agar layak untuk menyambut HUT RI ke-79. Menurut keterangan Danis Sumadilaga, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN, progres persiapan IKN untuk menjadi lokasi HUT RI telah rampung hingga 95%. Progres ini disebut sangat positif. Pembangunan IKN yang rencananya akan dilaksanakan dalam 5 tahap sudah berlangsung selama 2 tahun, dan dalam waktu dekat akan merampungkan pembangunan tahap pertama. Untuk mengetahui progres pembangunan IKN dengan lebih jelas, dalam video kali ini kita akan mengintip sudah sejauh mana progres pembangunan IKN. Dalam pembangunan tahap pertama yang berlangsung dalam 3 alur, pemerintah Indonesia berfokus merampungkan pembangunan perkotaan, infrastruktur, dan ekonomi IKN. Pembangunan yang ada meliputi penyelesaian Istana Garuda, Istana Negara, lapangan upacara, plaza seremoni, 4 kantor Kementerian Koordinator, 12 tower hunian ASN, Memorial Park, Visitor Center, dan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Barat dan Timur. Menjelang HUT RI ke-79, Istana Garuda, Istana Negara, lapangan upacara, hingga podium tengah dikerjakan dan hampir rampung seluruhnya. Di samping itu, plaza seremoni IKN yang kini tengah dirampungkan nantinya akan menampung tamu undangan dan panitia pendukung Hari Kemerdekaan. 16 tower IKN yang terbagi menjadi 12 tower hunian ASN dan 4 tower Kemenko kini hampir jadi seutuhnya. Direncanakan, sebanyak 7 tower akan digunakan dalam perayaan 17 Agustus untuk menampung ASN dan petugas upacara. Setiap tower yang memiliki 60 hunian ini rencananya akan menjadi tempat tinggal ASN yang tentu saja siap huni, lengkap dengan furniture dan juga listrik. Selain itu, Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Timur IKN kini telah dirampungkan dan progresnya telah mencapai 85%. Jalan itu nantinya akan menjadi jalur bagi para tamu undangan dan peserta HUT RI di IKN. Lebih lanjut, Memorial Park atau Plaza Sivil, rancangan dari Maestro Patung Indonesia Inyoman Nuarta, mengalami keterlambatan pembangunan dan diperkirakan akan rampung pada pertengahan September 2024. Keterlambatan ini terjadi karena masih menunggu pemasangan lantai plaza menggunakan batu andesit. Meski begitu, bentuk fisik dari patung sayap dan patung proklamator Soekarno-Hatta di IKN telah berhasil diselesaikan. Presiden Jokowi telah meresmikan Sumbu Kebangsaan di kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Sumbu Kebangsaan ini merupakan ruang terbuka hijau yang berada di depan Istana Garuda dan Istana Negara. Area yang baru saja diresmikan itu nantinya akan digunakan sebagai venue upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN. Sebagai area yang cukup luas, Sumbu Kebangsaan memiliki berbagai fasilitas sendiri. Plaza seremoni, jalur pejalan kaki, jalur sepeda, shared street, amphitheater, galeri UMKM, dan forest trail. Sejak 10 Agustus 2024, sejumlah ruas jalan tol di IKN juga telah dibuka secara terbatas untuk kebutuhan fungsional. Jalan-jalan utama yang menghubungkan IKN meliputi Jalan Segmen 3A, Karangjoang, KKT Karyangau dengan panjang 13,4 km. Kemudian, segmen 3B, KKT Karyangau, Simpang Tempadung sepanjang 7,33 km. Lalu yang terakhir, yaitu segmen 5A, Simpang Tempadung, Jembatan Pulau Balang dengan panjang 6,8 km. Jalan-jalan ini mulai dibuka dengan tujuan kelancaran transportasi menjelang HUT RI di IKN. Menurut Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, jalan-jalan ini akan dibuka selama 24 jam penuh hingga 18 Agustus 2024. Saat ini, Kementerian PUPR tengah mempersiapkan jalan-jalan yang akan digunakan dalam perayaan HUT RI. Persiapan itu meliputi kegiatan merapikan jalan hingga pemasangan umbul-umbul bernuansa kemerdekaan di sepanjang jalur tol IKN. Di samping itu, IKN juga kini tengah dipersiapkan untuk menggunakan sistem transportasi massal. Salah satunya adalah tram otonom tanpa rel. Sarana transportasi produksi Cina ini telah sampai pada tahap uji coba. Dibuat oleh CRRC dan Norinco International Corporation Ltd. Tram otonom IKN memiliki 3 gerbong dengan kapasitas mencapai 300 penumpang. Uji coba transportasi umum dilakukan di Sumbu Kebangsaan sisi Timur dengan tujuan untuk mengevaluasi keandalan teknologi tram otonom serta mengumpulkan data uji teknis untuk keperluan pengambilan keputusan mengenai transportasi IKN ke depannya. Karena tidak membutuhkan rel, tram otonom IKN akan beroperasi seperti bus di jalan raya IKN.
Seperti yang telah direncanakan oleh pemerintah, dalam pembangunan tahap pertama IKN, pemerintah akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur penting yang menunjang energi dan kebutuhan dasar seperti listrik dan air. Lokasi IKN yang terletak di daerah pegunungan dan perbukitan memberikan tantangan tersendiri mengenai penyediaan kebutuhan air bagi penghuni IKN. Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah membangun fasilitas konservasi air di KIPP, tidak jauh dari lokasi Istana Garuda berupa embung. Embung berfungsi untuk menampung air hujan yang dapat digunakan untuk keperluan non-minum. Saat ini, pemerintah telah menyiapkan 30 embung dan berencana akan menambah hingga 60 di kawasan IKN. Salah satu embung di IKN yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan adalah Embung MBH. Embung MBH sendiri memiliki luas sebesar 66.000 meter kubik dan telah digarap sejak 2022 hingga sekarang. Pemerintah menyatakan, embung MBH mempunyai sistem manajemen pintar yang dapat mendeteksi kadar air dalam tanah, kelembapan, bahkan suhu tanah. Sedimen trap juga telah dibuat untuk menjaga kualitas air IKN agar tidak tercemar oleh pecahan material. Lokasinya yang terletak di kawasan KIPP membuat konservasi air IKN memiliki fungsi lain, seperti menjadi area terbuka hijau yang menghiasi IKN. Melihat perkembangan konservasi air IKN, pintu air sebagai salah satu fasilitas penting di IKN saat ini masih dalam tahap konstruksi. Di samping konservasi air, pemerintah tengah gencar membangun pembangkit listrik tenaga surya yang dalam proses pengerjaannya berlangsung secara masif selama 24 jam setiap harinya. Dalam pembangunan fasilitas publik, pemerintah juga mengupayakan percepatan pengerjaan. Hal itu terlihat dari pembangunan training center PSSI untuk para pemain timnas Indonesia. Pembangunan fasilitas training center PSSI telah sampai pada tahap finishing. Dari atas, kita dapat melihat lapangan bola di training center PSSI telah hampir rampung. Ornamen serta berbagai fitur yang ada di setiap ruangan juga hampir sepenuhnya lengkap. Dengan begitu, training center ini memasuki detailing sebagai tahap akhir, karena konsep IKN berbasis Forest City. Pemerintah tengah melakukan penanaman pohon di sekitar wilayah fasilitas training center PSSI. Rencananya, fasilitas training center PSSI di IKN akan rampung dan diresmikan pada tanggal 7 Oktober yang akan datang dengan kehadiran perwakilan FIFA. Gencarnya pembangunan IKN memberi dampak pada percepatan pembangunan fasilitas publik lain, misalnya Taman Kusuma Bangsa. Taman yang menjadi area publik IKN itu diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 12 Agustus 2024 lalu. Taman seluas 1.915 meter persegi itu dihiasi oleh patung Soekarno dan Muhammad Hatta. Taman ini juga terbilang cukup unik karena dihiasi oleh dua patung sayap pada kedua sisinya. Untuk fasilitas seperti rumah sakit, misalnya Rumah Sakit Spesialis Stroke dan Jantung, diketahui telah rampung sekitar 63% per awal Agustus ini dan masih dalam proses pengerjaan hingga kini. Untuk pengerjaan hunian, Rusun ASN di IKN telah selesai membangun konstruksi fundamentalnya. Rencana selanjutnya, rusun untuk ASN ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum dan sosial seperti convention center, tempat ngopi, hingga apotik. Di samping itu, tiap hunian juga telah diisi oleh berbagai furniture untuk memastikan kenyamanan ASN yang akan menetap di IKN. Selain hunian ASN, rumah para menteri yang akan menetap di IKN tengah dalam proses percepatan pembangunan. Rumah dinas yang diperkirakan menghabiskan dana sebesar 14 miliar rupiah tersebut memiliki space yang cukup luas dan dilengkapi dengan berbagai furniture modern. Sejauh ini, ada 36 rumah menteri dibangun di atas wilayah IKN. Dan bila dilihat secara kasar, dengan intensitas pekerjaan yang konsisten masif, perumahan ini akan selesai dalam waktu dekat. Berbasis pada kota ramah lingkungan, dalam menyediakan pasokan listrik, atap rumah para menteri telah dipasangi dengan panel surya. Melihat progres pembangunan infrastruktur digital di IKN, saat ini IKN telah dapat mengakses jaringan internet cepat dengan Starlink, pendukung layanan konektivitas satelit orbit rendah milik Elon Musk. Kini telah terpasang di beberapa titik di wilayah IKN. Dengan adanya Starlink, IKN memiliki akses internet cepat dan berkualitas, sesuai dengan visi IKN yang ingin dijadikan sebagai kota yang berbasis pada teknologi Smart City. Starlink sendiri diharapkan dapat mendukung kemajuan ekonomi IKN, terlebih pada pelayanan kesehatan hingga pendidikan.